Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kitab Bulughul Maram, masih di dalam kitabus shalah, yaitu kitab tentang sholat. Bab yang ketiga, babu syurutis shalah, yaitu bab tentang syarat-syarat sholat. Hadis yang ke 162. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, la yuqbalullah, tidaklah diterima oleh Allah sholata haidin, sholatnya wanita yang sudah mengalami haid, illa bi khimarin, kecuali dengan khimar. Ada yang tahu apa arti khimar? Khimar apa? Khimar, kerudung, betul. Jadi ada kesalahpahaman orang Islam Indonesia memaknai makna jilbab dan khimar. Jadi yang dipakai di kepala itu bahasa Arabnya bukan jilbab tapi khimar. Khimar itu artinya kerudung. Nah, sementara jilbab itu artinya penutup. Jadi beda, jilbab penutup, khimar kerudung. Boleh nggak menyebut kerudung dengan jilbab? Boleh. Kenapa? Karena jilbab juga, kerudung itu juga penutup. Tapi yang ditutup, kalau jilbab itu sifatnya luas. Semua yang digunakan sebagai alat penutup, khususnya menutup badan, itu namanya jilbab. Tapi yang khusus nutup kepala itu namanya khimar. Jadi kerudung itu bahasa Arabnya khimar. Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh imam yang 5, illan Nasa'i, kecuali An-Nasa'i, wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah, dan dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Ada yang tidak paham dengan hadis tadi? Bisa difahami nggak? Tidak paham. La yuqbalullahu sholataha idzin, tidak akan diterima sholatnya, tidak akan diterima oleh Allah sholatnya seseorang yang sudah mengalami haid, illa bi khimarin, kecuali kalau dia mengenakan penutup kepala. Hah? Ya kalau udah kerudungan, rambutnya kelihatan, ya tidak diterima sholatnya, kan gitu. Ya, tidak menggunakan khimar, penutup kepala. Paham ya? Kita lanjutkan syarahnya. Apakah hanya penutup kepala? Nanti kalau orang yang pikirannya agak konslet itu memahaminya, oh kalau gitu sholat pakai jilbab, pakai celana pendek tidak apa-apa, yang penting jilbaban, itu sah. Ya nggak begitu juga gitu. Kita lihat syarahnya. Yang pertama, jika wanita telah mengalami haid berarti sudah balik. Jadi ciri-ciri wanita sudah akil balik ketika dia sudah mengalami haid. Wanita haid itu normalnya usia berapa? Sebenarnya normalnya wanita haid itu di atas usia 13 tahun. Zaman dulu itu rata-rata wanita haid itu di atas usia 13 tahun. Lah zaman sekarang karena kebanyakan vaksin, kebanyakan makanan-makanan yang sifatnya kimia, semuanya serba instan, belum lagi mulai dari sosis, saus, dan lain sebagainya, hormon wanita itu dipacu sehingga belum waktunya datang bulan, sudah datang bulan duluan. Umur 9 tahun masih belum bisa ngelap ingusnya sendiri, dan bisa ngelap osengnya sendiri, sudah datang bulan. Kalau dulu nggak ada, rata-rata anak yang datang bulan itu kelas 2 atau kelas 3 SMP, nggak ada anak SD datang bulan zaman dulu itu. Karena akibat pola makan, apalagi ditambah mie instan lah, terus semuanya serba makanan-makanan sekarang serba nggak sehat, memicu hormon, akhirnya banyak wanita
usia 8 tahun, 9 tahun sudah datang bulan. Nah, mau 9 tahun, mau 13 tahun, pokoknya kalau sudah mengalami haid berarti dia telah akil balik untuk wanita. Nah, kalau laki-laki akil balik usia berapa rata-rata? Dikatakan akil balik itu bagaimana? Kalau laki-laki, tahapan pertama, kriteria pertama telah mengalami mimpi basah. Berapapun usianya, mimpi basah itu bukan mimpi ajaib loh ya. Berapapun usianya, kalau dia sudah mengalami mimpi basah, jadi mimpi yang akhirnya ketika bangun tidur celananya basah bukan karena ngompol. Ya ngompol juga ngompol, tapi airnya lebih kental dari biasanya gitu loh. Nah itu berarti pertanda dia sudah akil balik. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, selesaikan dulu deh ketawanya. Pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan tidak mengalami mimpi basah, ada nggak kemungkinan seorang laki-laki tidak mengalami mimpi basah? Ada ya. Nah terus bagaimana mengukur dia sudah akil balik? Ada ulama yang mengatakan bahwa dia sudah tamyiz, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Pokoknya dia tahu kalau ini baik, ini buruk, sesuai dengan kesepakatan manusia dewasa yang benar, yang akal pikirannya benar, berarti dia sudah balik. Nah, ada lagi ulama yang mengatakan seorang pria yang akil balik apabila dia sudah mulai muncul ketertarikan secara syahwat kepada lawan jenisnya. Kan ada laki-laki ketika masih anak-anak ngelihat lawan jenisnya cantik sudah cuma senang karena cantiknya, itu belum balik. Tapi kalau muncul ketertarikan syahwat berarti dia sudah akil balik. Nah, seorang yang dimaksud muncul ketertarikan syahwat itu ciri-cirinya bagaimana? Nah, ini meskipun perempuan harus tahu, terutama kalau punya anak laki-laki. Ini harus dipahami gitu loh. Bisa jadi dia nggak mimpi basah. Nah, kemudian mau ngukur tamyiz nggak tamyiznya kan kadang-kadang kalau orang tuanya error kan nggak bisa ngukur anaknya tamyiz atau tidak gitu loh. Nah dari mana yang ketiga? Ada ketertarikan secara syahwat kepada lawan jenisnya. Nah ciri-ciri ketertarikan secara syahwat kepada lawan jenisnya adalah, ada yang tahu? Ada yang tahu? Mohon maaf ini harus disampaikan, bukan niat mau mengotori majelis ilmu, tapi ini memang harus disampaikan karena berkaitan dengan ilmu fikih yang harus dipahami. Seorang laki-laki yang sudah mengalami ketertarikan terhadap lawan jenisnya secara syahwat, itu ciri-cirinya adalah dia bisa ereksi. Tahu nggak ereksi? Kemaluannya bisa tegang bukan karena mau pipis. Gitu. Jadi burungnya itu bisa tegang bukan karena mau pipis. Kalau punya anak cowok, burungnya sudah bisa tegang bukan karena mau pipis, itu berarti pertanda dia sudah akil balik. Karena kalau masih, ya kamu coba tanya ke Selokiano, tunjukin aja fotonya ini, fotonya orang perempuan yang cantik yang pakaian minim, nggak mungkin dia ereksi, nggak mungkin burungnya tegang, berarti dia belum akil balik. Tapi kalau fotonya ditunjukkan ke bapaknya, nah itu bisa tegang gitu toh. Nah. Ini yang nama Selokianonya di ini ya, di apa namanya, dihilangkan ya. Ini pelanggaran mulut ini. Nah, setiap orang yang sudah mengalami akil balik, baik laki-laki maupun perempuan, maka dia dikenakan kewajiban sholat, wakil menikah. Tahu kenapa nih? Dikenakan kewajiban sholat setiap yang sudah akil balik. Nah, khusus untuk wanita, jika wanita telah mengalami haid, berarti pertanda dia sudah balik. Kalau sudah balik, maka dikenakan kewajiban sholat. Dan kalau sudah balik, maka wajib menutup kepalanya saat sholat. Kalau belum balik, meskipun pakai celana pendek, sholat tidak apa-apa. Itu namanya dalam rangka pendidikan. Ya, tapi sambil diajari, karena ada itu mau kena kecil. Nah, yang jadi pertanyaan,
Kenapa kok hadis ini mengatakan penutup kepala, kok tidak mengatakan secara utuh mukena? Ada yang tahu nggak jawabannya? Kok secara spesifik hanya penutup kepala, kok bukan keseluruhan penutup badan? Padahal kan yang namanya sholat kan tidak cuma kepala yang ditutup kan, tapi seluruh badannya. Ada yang tahu nggak jawabannya? Karena penutup kepala ini tergantung kebiasaan mulai dari kecil. Seorang anak itu, kamu kalau punya anak perempuan mulai dari bayi, biasakan untuk menutup kepalanya, ajari pakai jilbab mulai dari bayi. Meskipun nggak pakai celana nggak apa-apa, yang penting diajari pakai jilbab. Kenapa? Karena nanti ketika dia sudah dewasa nggak usah disuruh pasti pakai celana, kan betul loh. Tapi kalau jilbab dari kecil dan dibiasakan pakai jilbab, ketika dewasa repot kamu mau nyuruh anakmu pakai jilbab. Jadi biasakan dari kecil. Nah ini luar biasanya hadis ini. Jadi ngajarin kalau yang kepala, yang bagian sini ini harus berdasarkan kebiasaan. Tapi kalau yang bawah kan tidak ada kebiasaan tidak pakai celana, toh? Ada nggak? Walaupun anak kecil kebiasaan nggak pakai celana, begitu dia udah dewasa masa nggak pakai celana juga? Kan itu. Ada nggak yang pergi ke toko nggak pakai celana nih pegawai wanita? Nggak ada kan? Gitu. Walaupun waktu kecil suka nggak pakai celana, nih toh? Bener nggak? Tapi kalau jilbab itu harus dibiasakan dari kecil. Selanjutnya, jika wanita tersebut sholat dan masih ada yang terbuka dari rambut kepalanya, maka sholatnya tidak sah. Keluar satu helai rambut dari mukenahmu, sholatmu itu tidak sah. Nah, makanya modal cermin itu dibutuhkan. Karena keluar satu rambut, sholatnya tidak sah. Yang cowok harus dengerin juga, karena kalau punya anak cewek bisa ngasih tahu kan gitu. Nah selanjutnya yang ketiga, anak perempuan yang belum balik sholatnya sah walaupun tidak menutup kepala, karena aurat anak perempuan lebih ringan daripada perempuan dewasa. Jadi auratnya anak perempuan itu lebih ringan daripada wanita dewasa. Ya tidak usah disebutkan secara spesifik lah bagian mana yang, misalkan saya nggak spesifik tapi satu aja, betis lah contohnya. Betisnya perempuan masih kecil dengan perempuan sudah dewasa itu nilai bobotnya terhadap mata laki-laki itu tidak sama gitu. Kalau betisnya perempuan masih kecil itu semua laki-laki sepakat biasa saja. Tapi kalau betisnya perempuan dewasa, laki-laki yang otaknya error itu ngelihat begitu langsung konslet. Ngelihat betis itu langsung konslet gitu loh. Belum atasnya betis. Saya lanjutkan. Wanita diperintahkan membuka wajahnya saat sholat. Jadi waktu sholat walaupun dia bercadar, dia diperintahkan untuk buka cadarnya. Walaupun dia maskeran, diperintahkan untuk buka maskernya, kecuali dalam kondisi darurat seperti kemarin saat pandemi. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada apa-apa, wajah harus betul-betul dibuka, jangan ditutupi. Nggak boleh ditutupi pada waktu sholat walaupun dia bercadar. Bahkan ada ijma akan ada hal ini kecuali ada laki-laki asing. Jadi kan ada mazhab yang mewajibkan cadar. Ada yang mengatakan cadar itu sunnah. Ada yang mengatakan cadar itu mubah. Jadi cadar itu sebetulnya bagus. Tapi kalau cadaran merusak tradisi tatanan masyarakat sosial, walaupun itu bagus ya jangan dipakai kan begitu. Nah, yang mewajibkan cadar itu ketika sholat tetap dalam fikihnya dia harus buka cadar, kecuali ada laki-laki asing yang ghairu mahram, yang bukan mahramnya, baru dia wajib untuk mengenakan penutup wajahnya untuk madhab yang mewajibkan cadar. Paham ya? Paham deh ini? Ya. Selanjutnya, dua telapak tangan hingga pergelangan tangan. Telapak tangan kan kalau dalam pelajaran waktu masih kecil dulu, aurat wanita itu adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, menurut jumhur ulama, mulai dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambali dalam salah satu pendapat, berarti ahlu sunnah wal jamaah sudah sepakat
boleh dibuka. Jadi punggung tangan kelihatan itu tidak apa-apa, kayak tangannya Merli, tangannya Sulai ini tidak apa-apa. Tangannya Hasil tidak membatalkan sholat. Dari pergelangan tangan sampai ke ujung, telapak tangan dan punggung tangan sama-sama boleh kelihatan, karena berdasarkan penelitian, se-error-errornya otak laki-laki, tidak ada satupun laki-laki yang muncul syahwatnya gara-gara melihat punggung tangannya wanita. Itu se-error-errornya orang laki-laki, nggak ada yang muncul gitu loh. Tapi kalau lengan, pergelangan tangan, lengan, kemudian tangan, lengan, itu masih bisa membangkitkan syahwat. Tapi kalau punggung tangan ini enggak gitu loh. Sehingga ini bukan bagian dari aurat. Ini semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa pergelangan tangan bukan bagian dari aurat. Selanjutnya, kedua telapak kaki adalah aurat menurut jumhur ulama. Jadi kalau sholat telapak kakinya tidak boleh kelihatan, karena kalau sholat telapak kakinya kelihatan maka dia batal sholatnya, tidak boleh sampai kelihatan. Ulama Syafi'iyah, Hambaliyah, Malikiyah sepakat bahwa telapak kaki adalah aurat, sehingga wajib ditutup saat sholat, tidak boleh dibuka. Sedangkan Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa menganggap bahwa kedua telapak kaki dalam sholat masih boleh dibuka. Nah, tapi karena kita madhab Syafi'i melarang menunjukkan kedua telapak kaki, maka telapak kakinya harus ditutup. Makanya carilah mukena yang bisa mengcover telapak kakimu, jadi telapak kakimu itu ikut tertutup. Ada catatan dari kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i mengenai syarat menutup aurat, karena semuanya madhab Syafi'i. Yang pertama, menutup aurat ini termasuk syarat sah sholat, baik bagi laki-laki maupun perempuan, baik di hadapan orang lain maupun sholat sendirian. Berlaku dalam sholat wajib maupun sholat sunnah, sholat jenazah maupun tawaf, termasuk pula ketika melakukan sujud tilawah dan sujud syukur. Wajib menutup aurat. Auratnya wanita seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, pergelangan tangan lah. Pergelangan tangan itu lebih mudah untuk dipahami. Tapi kalau auratnya seorang laki-laki mulai dari pusar sampai lutut, makanya kalau pakai pakaian ihram, kalau wanita tetap tertutup rapat kan ya. Tapi kalau laki-laki dia yang tertutup kan, dia kan hilang gini kan, tangan lengannya kan kelihatan, yang tertutup itu pusar sampai lutut. Selebihnya dari itu bukan aurat. Tapi pertanyaannya sekarang, sah nggak orang pakai celana 3/4, celananya modelnya model jojon, jadi nutup nutup pusarnya, terus celananya itu nutupin lututnya, kemudian dia sholat nggak pakai baju, nggak pakai apa, sah nggak? Sah, tapi tidak sopan. Masa iya menghadap kepada Allah pakai baju model begitu? Orang kamu datang, kamu ngelayani pembeli aja, kalau ada orang laki datang beli ke toko pakai baju model begitu, kamu aja kan shock yang mau ngelayani, benar nggak? Masa ini menghadap kepada Allah modelnya begitu. Selanjutnya ya, jika aurat yang sholat itu terbuka, tidak sah sholatnya, baik terbuka banyak maupun sedikit atau itu sebagian saja. Walaupun ia sholat dalam keadaan tertutup dari pandangan orang, meskipun sholat sendirian tetap tidak sah sholatnya. Misalkan, wah ini kan gak ada orang yang ngeliat, ya kan? Sulai bilang gak ada orang yang ngeliat, saya mau sholat sendiri aja. Sholat pakai baby doll. Kenapa? Gak ada yang ngeliat, ya tetap gak sah. Karena syarat sholat harus menutup semua auratnya, baik sendirian maupun banyak orang. Kemudian setelah selesai sholat, misalkan kamu sholat, setelah selesai sholat ternyata ada bagian aurat yang terbuka dan kamu nggak sadar kalau itu terbuka, maka wajib sholatnya untuk diulang. Jadi terbuka, kamu nggak sadar, ternyata misalkan mohon maaf menggunakan mukena, ternyata mukenahnya lubang, kamu nggak sadar kalau itu lubang, sehingga kulit tubuhmu itu terlihat walaupun hanya satu titik saja, maka sholatmu wajib diulangi lagi dengan mukenah yang
baru, bukan pakai mukena itu lagi gitu loh, diganti dengan mukena yang baru yang betul-betul bisa mengcover semua auratmu. Itu saya ingat banget waktu saya mondok dulu, saya punya ustadz namanya Ustadz Tantowi. Beliau kebetulan ngimami dari subuh sampai isya. Nah setelah isya, beliau memerintahkan semua santri-santri untuk menjamak sholatnya mulai dari subuh sampai isya. Kenapa? Ternyata Ustadz Tantowi ini pakai sarung, sarungnya itu ada lubang kecil di pahanya. Nah dia tidak sadar, sadarnya itu isya. Nah dia tidak tahu sejak kapan sarungnya itu bolong. Beliau nggak tahu kapan bolong sarungnya itu, tapi sadarnya isya dan sarung itu dipakai dari subuh. Nah maka untuk menghindari dari dosa, karena kan nanggung dosanya santri-santri tadi itu, diumumkan oleh beliau sehingga semua santri dan termasuk saya akhirnya mengalami sholat dari subuh sampai isya dalam satu waktu di isya. Subuh sampai isya dikerjakan waktu isya, itu jadi orang paling rajin itu 17 rakaat sholat. Kan ganti sholat, kodok ini mengkodok sholat gara-gara ada yang bolong itu tadi. Jadi tidak boleh membiarkan, harus diulangi sholatnya. Terserah ia mengetahuinya sebelum sholat lalu ia lupa, ataukah ia tidak mengetahuinya sama sekali. Maksudnya tahu kalau bajunya bolong, terus sebelum sholat dia tahu, begitu dipakai dia lupa kalau bolong, baru dia sholat. Atau dia sama sekali nggak tahu, habis sholat baru tahu kalau ada lubangnya, sehingga auratnya terlihat walaupun sedikit, itu tetap dikenakan kewajiban sholat. Pertanyaannya sekarang, saya sudah rapi, sudah rapat, mukena semua sudah rapat, sudah menutupi aurat secara total. Saya sholat di masjid yang tidak ada dindingnya, kan bisa toh, masjid Cengho juga tidak ada dindingnya. Ada beberapa masjid yang tidak punya dinding, sehingga ketika kena angin maka angin ikut masuk ke dalam masjid. Saya sholat keadaan aurat tertutup, kemudian ketika enak-enak sholat angin kenceng sampai aurat tersingkap. Nah itu gimana? Hah? Ya kalau mengulang kamu sampai anginnya selesai bolak-balik sholat kamu. Menutup dengan segera. Jika aurat terbuka karena angin lalu ditutup seketika itu juga, sholatnya tidak batal. Tapi jika tidak segera ditutup, sholatnya batal karena lalai, sudah tahu auratnya terbuka tetap dilanjutkan sholat, berarti sholatnya batal atau tidak diterima. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada Ustaz. Ya. Tadi dikatakan kalau sholat itu kalau pakaiannya bolong tapi orangnya tidak tahu harus diwajibkan untuk sholat kembali. Itu kan tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu, Ustaz. Tapi kan dia sudah tahu. Tidak tahunya kan ketika belum dipakai. Ya kan? Waktu belum dipakai dia tidak tahu kalau bolong kan gitu. Nah tapi setelah selesai sholat, asyhadu an la ilaha illallah, lo sarungnya bolong kan gitu toh. Berarti kan dia tahu kan bahwa ketika sholat dia dalam keadaan sarungnya bolong, maka dia dikenakan kewajiban untuk mengulang kembali. Tapi kalau ceritanya dari awal sholat sampai selesai sholat tidak tahu kalau bolong, sampai akhirnya keesokan harinya nyuci sarung, begitu sarungnya dicuci baru sadar kalau bolong. Nah itu tidak perlu mengulang sholat karena dia nggak tahu sampai waktu sholat sudah berlalu. Tapi kalau masih dalam koridor dia sholat kemudian dia tahu ada yang bolong, walaupun awalnya tidak tahu, maka dia tetap wajib untuk mengulangi. Jadi kalimat terserah dia tahu atau tidak itu maksudnya tidak tahu ketika dipakai. Nah ternyata setelah sholat baru sadar kalau bolong, nah itu wajib untuk mengulang. Tapi kalau sadarnya seminggu kemudian karena nyuci atau mungkin karena dipakai lagi, loh ini bolongnya mulai kapan ya? Kok saya tidak sadar kalau ini bolong ya? Berarti kemarin 1 minggu lalu saya pakai sarung ini jangan-jangan sudah bolong. Nah itu tidak perlu diulang lagi sudah. Tapi kalau masih pada waktu itu, loh kok ini bolong, ya dia harus bahkan tidak usah selesai asyhadu an la ilaha illallah, loh kok bolong, ya batalkan sudah. Tidak usah menyelesaikan sampai fil alamina innaka hamidum majid, orang udah batal, cepat batalkan, ganti sarung, sholat lagi. Nah cerita Ustadz Tantowi tadi menceritakan kenapa kok beliau dari subuh sampai isya itu bentuk dari kehati-hatian beliau, karena beliau menanggung kan
dosanya makmum ditanggung imam, sementara dosanya imam tidak ditanggung oleh makmum, kan begitu. Nah sekarang dengan adanya sarungnya bolong, berarti kan tidak sah sholatnya imam. Nah kalau imamnya sudah tidak sah, berarti makmumnya pasti tidak sah juga sholatnya. Nah itu bayangin berapa ratus bahkan berapa ribu orang yang jadi makmumnya dalam sholat 5 waktu. Maka beliau dalam kehati-hatiannya memerintahkan santrinya untuk sholat 5 waktu diulang kembali. Tapi kalau misalkan ternyata ada yang tidak mengulang, ya tidak masalah. Ustadz Tantowi sudah tidak dosa karena sudah ngasih tahu. Tapi ada ulama yang mengatakan walaupun dipakainya dari subuh sampai isya, sadarnya baru isya, maka subuh sampai maghrib itu tidak perlu diganti. Itu ada ulama yang mengatakan seperti itu, cukup isyaknya saja. Tapi karena hati-hati, maka oleh beliau diperintahkan dari subuh sampai isya. Dan santri saya menganut yang cukup isyaknya saja yang diganti. Tapi karena Ustadz memerintahkan seperti itu, maka saya mengerjakan subuh sampai isya. Itu bukan dalam rangka mengganti keyakinan saya, tapi saya memilih untuk mengikuti perintah guru. Karena mengikuti perintah guru dalam hal kebaikan itu adalah pahala. Saya kepingin dapat pahala taat kepada perintah guru saya, gitu ya. Ada lagi yang lain? Cukup? Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat, semua impian dan cita-citanya tercapai, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.